Selamat datang di channel 1 Senenan, tempat belajar menuju pintar. Untuk video ini saya akan berbagi soal latihan ulangan kenaikan kelas atau UKK tema 8 kelas 1 SD semester 2. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke latihan soal UKK kelas 1 tema 8 semester 2. Kita masuk ke materi PPKN KD 3.1. Nomor 1. Lambang Pancasila sila yang kelima adalah titik-titik. A. Kepala banteng. B. Pohon beringin. C. Padi dan kapas. Jawabannya adalah C. Padi dan kapas. Kalau yang A, kepala banteng, itu berada di sila keempat. Yang B, pohon beringin, berada di sila ketiga. Nomor 2. Bagaimana bunyi Pancasila sila kelima adalah titik-titik. A. Ketuhanan Yang Maha Esa. B. Persatuan Indonesia. C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang A, Ketuhanan Yang Maha Esa, itu bunyi Pancasila sila ke-1. Yang B, Persatuan Indonesia, itu bunyi Pancasila sila ke-3. Nomor 3. Gambar padi di Pancasila melambangkan titik-titik. A. Sandang. B. Pangan. C. Keberanian. Jawabannya adalah B. Pangan. Karena padi itu diolah menjadi beras dan merupakan makanan pokok buat masyarakat Indonesia. Nomor 4. Gambar kapas di Pancasila melambangkan titik-titik. A. Kekuatan. B. Keberanian. C. Sandang. Ya, yang kapas itu dibuat sandang karena kapas itu diolah bisa menjadi kain. Kita masuk ke materi PPKN KD 3.2. Nomor 1. Sebagai wujud syukur kepada Tuhan, sebelum makan kita harus titik-titik. A. Berdoa. B. Mencuci piring. C. Langsung makan saja. Jawabannya adalah A. Berdoa. Sebelum kita makan, wajib kita harus berdoa. Nomor 2. Sikap yang terpuji setelah selesai makan adalah titik-titik. A. Membiarkan piring tergeletak di meja makan. B. Makanan dibiarkan tersisa. C. Merapikan kembali meja makan. Jawabannya adalah C. Merapikan kembali meja makan. Nomor 3. Air harus digunakan secara titik-titik. A. Berlebihan. B. Sesuai kebutuhan. C. Sesukanya. Jawabannya adalah B. Sesuai kebutuhan. Nomor 4. Perilaku menghemat air dapat dilakukan dengan cara titik-titik.
A. Menggunakan air secara berlebihan. B. Menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras. C. Membiarkan keran menetes. Jawabannya adalah B. Menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras. Kita masuk ke materi PPKN KD 3.4. Nomor 1. Saling membantu adalah cerminan hidup ... A. Bermusuhan. B. Rukun. C. Bersaing. Jawabannya adalah B. Rukun. Nomor 2. Dengan saudara kita harus ... A. Saling membenci. B. Bekerja sama. C. Saling menghina. Jawabannya adalah B. Bekerja sama. Nomor 3. Keuntungan bekerja sama adalah ... A. Pekerjaan semakin berat. B. Menambah musuh. C. Pekerjaan cepat selesai. Jawabannya adalah C. Pekerjaan cepat selesai. Nomor 4. Contoh kerjasama di lingkungan rumah adalah ... A. Piket menyapu halaman sekolah. B. Kerja bakti membersihkan sungai. C. Membantu kakak menyapu teras. Jawabannya adalah C. Membantu kakak menyapu teras. Kita masuk ke materi Bahasa Indonesia KD 3.7. Nomor 1. Matahari bersinar terik menandakan waktu ... A. Pagi. B. Siang. C. Malam. Jawabannya adalah B. Siang. Terik itu identik dengan cuaca yang sangat panas. Jadinya yang cuaca panas itu berada di siang hari. Nomor 2. Kegiatan yang dapat kamu lakukan ketika malam hari adalah ... A. Belajar. B. Bersekolah. C. Main di sungai. Jawabannya adalah A. Belajar. Nomor 3. Benda langit yang bersinar di malam hari adalah ... A. Matahari. B. Bulan. C. Lampu. Jawabannya adalah B. Bulan. Nomor 4. Benda angkasa yang bersinar menemani bulan pada waktu malam hari adalah ... A. Awan. B. Lampu. C. Bintang. Jawabannya adalah C. Bintang. Kita masuk ke materi Bahasa Indonesia KD 3.8. Nomor 1. Yang merupakan kalimat ajakan adalah ... A. Ayo pergi ke pasar. B.
suaramu sangat bagus. C. Mengapa kamu sedih? Jawabannya adalah A. Ayo pergi ke pasar. Yang B. Suaramu sangat bagus itu merupakan kalimat pujian. Yang C. Mengapa kamu sedih merupakan kalimat tanya. Nomor 2. Siti, tolong ambilkan buku itu. Kalimat di atas disebut kalimat titik-titik. A. Ucapan terima kasih. B. Kalimat pujian. C. Kalimat permintaan tolong. Jawabannya adalah C. Kalimat permintaan tolong. Nomor 3. Manakah yang merupakan kalimat ucapan terima kasih? A. Edo, di mana sekolahmu? B. Siti, ayo menanam bunga. C. Terima kasih ayah. Ini jelas ya, jawabannya C. Terima kasih ayah. Nomor 4. Yang bukan merupakan kalimat pujian adalah titik-titik. A. Dayu, kamu memang anak yang berbakat. B. Siti, baju kamu bagus sekali. C. Rajinlah belajar nak. Yang bukan kalimat pujian yaitu C. Rajinlah belajar nak. Kita masuk ke materi matematika KD 3.9. Nomor 1. Beni menyapu halaman. Dayu minum susu. Aktivitas siapa yang memerlukan waktu sebentar? A. Beni. B. Dayu. C. Sama waktunya. Jawabannya adalah B. Dayu, karena orang minum itu memerlukan waktu yang sangat sebentar bila dibandingkan dengan orang yang sedang menyapu halaman. Nomor 2. Bagian tubuh yang digunakan untuk mengukur dengan satuan jengkal adalah titik-titik. A. Tangan. B. Kaki. C. Badan. Jawabannya adalah A. Tangan. Nomor 3. Lani mempunyai pita sepanjang 19 jengkal. Siti mempunyai pita sepanjang 26 jengkal. Pita siapa yang lebih panjang? A. Lani. B. Siti. C. Sama panjang. Lani mempunyai pita cuma 19 jengkal, sedangkan Siti 26. Jadi 19 sama 26 banyak yang mana? Betul, berarti jawabannya yang mempunyai pita lebih panjang yaitu B. Siti. Nomor 4. Ketika membeli beras, yang diukur adalah titik-titik. A.
panjang berasnya, B. panjang plastiknya, C. berat berasnya. Ya, jawabannya adalah C. berat berasnya. Kita masuk ke materi SBDB KD 3.1. Nomor 1. Keterampilan yang dapat berputar ketika ada angin adalah titik-titik. A. Kincir angin, B. gerabah, C. kolase. Jelas ya, keterampilan yang dapat diputar jika kena angin yaitu A. kincir angin. Nomor 2. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan di samping adalah titik-titik. A. botol plastik, B. botol kaca, C. raffia. Perhatikan gambarnya. Yang di atas ini kan ada kertas sama botol air mineral, atau bisa disebut dengan botol A. botol plastik. Nomor 3. Bahan yang digunakan untuk membuat kincir angin mainan adalah titik-titik. A. kertas, B. gunting, C. gelas. Ya, yang dibuat kincir air mainan adalah A. kertas. Nomor 4. Perahu mainan sebaiknya dimainkan di titik-titik. A. rumah, B. darat, C. air. Nah, perahu itu sebaiknya dimainkan di C. air. Kita masuk ke materi SBDB KD 3.2. Nomor 1. Lagu Bintang Kecil diciptakan oleh titik-titik. A. NN, B. Pak Daljono, C. Pak Kasur. Jawabannya adalah B. Pak Daljono. Nomor 2. Gambar di samping memainkan musik dengan cara titik-titik. A. dipukul, B. ditiup, C. digesek. Perhatikan gambarnya. Ini yang depan ini ada gelas diisi dengan air, dan ketiga anak ini memegang sebuah sendok. Jadi alat musik ini cara mainnya harus di A. dipukul. Nomor 3. Gelas yang diisi dengan air penuh akan menghasilkan bunyi yang bernada titik-titik. A. nyaring, B. rendah, C. tinggi. Gelas yang diisi dengan air penuh akan menghasilkan bunyi yang bernada B. rendah. Nomor 4. Gelas yang diisi dengan air sedikit akan menghasilkan bunyi yang bernada titik-titik. A. sama, B. rendah, C. tinggi. Air yang
dimasukkan ke dalam gelas, jika sedikit akan menghasilkan bunyi yang bernada C tinggi. Kita masuk ke materi SBDP KD 3.3. Nomor 1. Ketika kamu menari, maka gerakanmu harus sesuai dengan titik-titik. A. Irama yang mengiringi. B. Menari sesuka hati. C. Tidak harus sesuai irama. Jawabannya adalah A. Irama yang mengiringi. Nomor 2. Ketika menari, yang digerakkan adalah titik-titik. A. Matanya saja. B. Kepalanya saja. C. Seluruh badan. Saat kamu menari, yang digerakkan apanya saja? Ya, C. Seluruh badan. Nomor 3. Yang merupakan gerakan tari seperti kupu-kupu adalah titik-titik. A. Kaki dihentak-hentakan. B. Tangan direntangkan lalu diayunkan ke bawah ke atas. C. Badan berputar tanpa mengayunkan tangan. Gerakan tari seperti kupu-kupu yaitu B. Tangan direntangkan lalu diayunkan ke bawah ke atas seperti mau terbang. Nomor 4. Pada gerakan melambai, yang digerakkan adalah titik-titik. A. Kaki. B. Kepala. C. Tangan. Saat kamu melambai, yang digerakkan adalah C. Tangan. Kita masuk ke materi SBDP KD 3.4. Nomor 1. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat kerajinan gerabah adalah titik-titik. A. Tanah liat. B. Semen. C. Tanah gamping. Jawabannya adalah A. Tanah liat. Nomor 2. Sifat tanah liat adalah titik-titik. A. Keras dan sulit dibentuk. B. Lunak dan mudah dibentuk. C. Licin dan mudah dibentuk. Sifat tanah liat yaitu B. Lunak dan mudah dibentuk. Nomor 3. Setelah tanah dibentuk, agar cepat kering, maka cetakan segera di titik-titik. A. Disimpan di almari. B. Dijemur atau dibakar. C. Dimasukkan ke dalam plastik. Agar cetakan cepat kering, berarti harus segera dijemur atau dibakar. Nomor 4. Kerajinan di samping disebut kerajinan titik-titik. A. Gerabah. B. Keramik. C. Kincir. Kerajinan membuat guci ini disebut juga dengan kerajinan, ya betul, A. Gerabah. Kita masuk materi terakhir PJOK KD 3.7. Nomor 1.
Olahraga yang cocok dilakukan di air adalah titik-titik. A. Berenang. B. Melompat. C. Berlari. Olahraga yang dilakukan di air adalah A. Berenang. Nomor 2. Aktivitas berjalan di air dapat melatih kekuatan titik-titik. A. Tangan. B. Pinggul. C. Kaki. Aktivitas berjalan itu dapat melatih kekuatan C. Kaki. Nomor 3. Ketika beraktivitas di sungai, pilihlah tempat yang titik-titik. A. Dalam. B. Dangkal. C. Licin. Saat di sungai, pilihlah tempat yang B. Dangkal. Nomor 4. Ketika bermain di air, sebaiknya memakai baju yang titik-titik. A. Tebal saja. B. Hitam semua. C. Ringan saja. Jawabannya adalah C. Yang ringan saja. Terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.